Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Elsa Octavia Manudi, NIM 1914201005 dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2 kelas A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan fisik secara umum. Sebelum masuk ke tahapan atau teknik pemeriksaan fisik secara umum, kita perlu mengetahui pengertian dan tujuan dari pemeriksaan fisik secara umum. Jadi, pengertian dari pemeriksaan fisik secara umum adalah salah satu cara untuk menentukan status, kemudian untuk menentukan tanda-tanda atau masalah kesehatan secara umum yang meliputi pemeriksaan status mental, antropometri, dan pemeriksaan tanda-tanda vital yang dialami oleh klien dengan pengumpulan data secara objektif. Kemudian, tujuan dari pemeriksaan fisik secara umum yaitu untuk mengidentifikasi dini dan menemukan suatu permasalahan kesehatan secara umum. Pada persiapan kerja, ada 4 tahap yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama persiapan alat. Jadi ada masker, handscoon, kapas alkohol pada tempatnya, pinset, kasa dan tisu pada tempatnya, kemudian ada buku catatan dan alat tulis, tensimeter, disinfektan, nitelin, stetoskop, penlight, termometer, jam tangan dengan detik, penggaris ukuran 30 cm, baki atau nampan, bengkok, dan timbangan. Dan yang kedua, itu ada persiapan perawat. Yang pertama, perawat harus mampu memahami prosedur pemeriksaan fisik secara umum. Kemudian yang kedua, perawat harus mampu melaksanakan prosedur pemeriksaan fisik secara umum. Kemudian yang ketiga adalah persiapan pasien. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Suhartini? Iya. Boleh disebutkan tempat dan tanggal lahirnya, Bu? Surabaya, 7 Juli 78. Boleh saya cek data tangannya, Bu? Ya, sudah benar, Bu, ya. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik secara umum. Jadi, tindakan pemeriksaan fisik secara umum ini ada 3 hal yang akan saya kaji nanti, Bu, ya. Yang pertama itu ada tingkat kesadaran Ibu. Kemudian yang kedua itu nanti pemeriksaan antropometri. Jadi, pemeriksaan antropometri itu ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, sama lingkar lengan atas Ibu. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, nanti saya akan mengukur tekanan darah Ibu, terus suhu, nadi, sama pernapasannya, Bu, ya. Tindakan ini kurang lebih akan memakan waktu sekitar 20-30 menit. Sebelumnya, apakah Ibu ada keluhan? Tidak. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Iya. Kemudian persiapan yang keempat yaitu persiapan lingkungan. Jadi meminta keluarga pasien untuk menunggu di luar dan menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Yang pertama itu pemeriksaan status mental. Jadi di pemeriksaan status mental ada 2 hal yang perlu dikaji, yaitu appearance atau penampilan, dan yang kedua itu behavior atau sikapnya. Jadi kalau di penampilan itu dilihat adalah postur tubuhnya, normal itu tegak, kemudian pergerakan tubuhnya apakah bergerak secara sadar atau tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga itu pakaiannya apakah sesuai dengan musim, jenis kelamin atau usianya. Kemudian yang keempat itu kebersihan, normalnya tubuh terlihat dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada behavior atau sikap. Jadi di tingkat kesadaran itu dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Jadi ada 3 hal yang perlu dinilai, yaitu respon membuka mata atau A, kemudian respon
verbal, dan respon motorik. Jadi dimulai dari respon membuka mata dengan skor yang tertinggi yaitu 4. Seperti itu. Kemudian untuk skor yang ketiga yaitu dengan rangsang suara. Ibu bisa buka matanya, Bu. Seperti itu. Kemudian untuk skor yang kedua yaitu dengan rangsang nyeri. Bisa diberikan pada kuku jari tangan atau di sternum dan di bahu. Ibu bisa buka matanya. Seperti itu. Skor yang ke-1, setelah diberikan rangsang suara, diberikan rangsang nyeri, pasien juga tidak menjawab atau tidak merespon. Bu, bisa buka matanya, Bu. Ibu bisa buka matanya. Seperti itu. Yang kedua yaitu menilai respon verbal atau bicara. Dimulai dari skor yang paling tinggi yaitu 5. Orientasi pasien baik. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Suartini. Ibu sekarang lagi di mana? Di rumah sakit. Sekarang jam berapa, Bu? Jam 8 pagi. Seperti itu. Skor yang keempat yaitu pasien bingung, berbicara mengacau, dan terjadi disorientasi tempat dan waktu. Dengan Ibu siapa ya? Ibu siapa ya? Sekarang Ibu lagi di mana? Lagi di mana ya? Sekarang jam berapa? Jam berapa ya? Seperti itu. Skor yang ketiga yaitu pasien berbicara tidak jelas, tapi kata-kata masih jelas namun tidak dalam satu kalimat. Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ayu. Sekarang Ibu lagi di mana? Lagi di bengkel. Sekarang jam berapa, Bu? Jam 9 malam. Seperti itu. Untuk skor yang kedua yaitu suara tanpa arti atau mengerang. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu sekarang lagi di mana? Sekarang jam berapa, Bu? Skor yang ke-1 yaitu pasien tidak ada respon. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu lagi di mana? Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menilai respon motorik. Dimulai dari skor yang paling tinggi yaitu 6. Pasien mengikuti perintah. Ibu coba angkat tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanan, kaki kiri. Ya, seperti itu. Skor yang kelima yaitu melokalisir nyeri, menjauhkan stimulus saat diberi rangsang nyeri. Seperti itu. Untuk skor yang keempat yaitu withdraws atau menarik ekstremitas tubuh saat diberi rangsang nyeri. Seperti itu. Untuk skor yang ketiga yaitu fleksi abnormal. Tangan satu atau keduanya berada di atas dada dan kaki ekstensi saat diberi rangsang nyeri. Seperti itu. Skor yang kedua yaitu ekstensi abnormal. Tangan satu atau keduanya ekstensi di sisi tubuh dengan jari tangan mengepal, kemudian kaki ekstensi saat diberikan rangsang nyeri. Seperti itu. Terus skor yang ke-1 yaitu pasien tidak ada respon. Ibu bisa angkat tangan kanannya, tangan kiri, seperti itu. Baik Ibu, setelah pemeriksaan GCS atau tingkat kesadaran tadi, Ibu mendapatkan nilai yaitu 15, di mana nilai 15 itu adalah kompos mentis. Jadi kompos mentis itulah kesadaran normal atau kesadaran penuh. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan tindakan pemeriksaan antropometri yang mengukur berat badan Ibu. Ibu bisa berdiri dulu Ibu ya. Nah, sebelum Ibu naik, lepaskan dulu alas kakinya atau isi kantongnya. Setelah itu Ibu bisa naik dengan posisi kaki berada di tengah-tengah timbangan, tidak menutupi jendela baca. Nah, setelah itu Ibu berdiri tegak, jangan bergerak-gerak, dan posisi kepala lurus ke depan. Ini berat badannya 65 kg Bu ya. Nah, sekarang Ibu bisa turun. Pengukuran yang ketiga yaitu ada tinggi badan. Jadi yang pertama minta pasien untuk melepaskan alas kaki dan topi. Kemudian minta pasien untuk berdiri tegak pada dinding.
Jadi untuk posisi kepala, bahu, pantat, dan tumit itu menempel pada dinding. Nah, setelah itu pandangan lurus ke depan dan tangan menggantung secara bebas. Setelah itu, jika menggunakan alat microtoys, maka geser alat sampai menyentuh pada bagian atas kepala. Jika kemudian baca hasilnya dengan skala yang merah. Kemudian jika tidak ada alat microtoys, dapat menggunakan penggaris dan bentuk garis horizontal pada bagian kepala yang paling tinggi, kemudian diberikan tanda. Setelah itu diukur dengan menggunakan meteran dari bagian bawah ke atas. Kemudian jika pasien tidak sadar, maka dapat membuat garis bayangan pada sisi bed dengan mengukur pada memproyeksikan titik tertinggi dari tubuh yaitu kepala dan titik terendah dari tubuh yaitu tumit kaki, kemudian diukur dengan menggunakan meter. Ini saya ukur dulu tinggi badan Ibu ya. 160. Nah, kemudian Ibu rileks saja, jangan tegang, biar otot lengannya tidak tegang. Jadi saya permisi Bu ya. Saya akan lipat lengan baju Ibu pada lengan yang non dominan. Jika pada lengan non dominan terdapat lumpuh, maka bisa digunakan lengan yang dominan, namun diberikan catatan. Setelah itu diukur posisi dari akromion atau pangkal bahu dan ujung siku atau olecranon. Setelah itu telapak tangan pasien mengarah ke perut. Tentukan titik tengahnya di 30, 15. Lalu lingkarkan lengan dengan miteli. 26. Saya turunkan ya lengan bajunya. Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran pada tanda-tanda vital. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan pengukuran pada suhu tubuh Ibu. Sekarang Ibu bisa tidur terlentang ya. Jadi untuk hasil pengukuran dari berat badan dan tinggi badan didapatkan hasil IMT atau indeks massa tubuhnya Ibu yaitu 25,39. Jadi hasil ini overweight ya Bu. Yang pertama, pegang termometer pada bagian batangnya, kemudian bersihkan dengan menggunakan kapas alkohol. Setelah itu keringkan dengan menggunakan tisu. Pastikan termometer apakah ada kerusakan atau pecah. Setelah itu turunkan angka termometer atau digitnya di bawah 35,6 derajat Celcius dengan mengkalibrasi atau menggoncangkan untuk menurunkan suhunya. Setelah itu minta pasien untuk membuka pakaian atasnya dan membersihkan ketiak dengan menggunakan tisu hingga kering. Ibu bisa buka pakaian atasnya dan bersihkan dengan tisu. Permisi Bu ya, saya masukkan termometernya. Dijepit dan lengannya disilangkan ke dada hingga membentuk huruf V. Baik Ibu, sembari saya mengukur suhu tubuh Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan nadi dan pernafasan Ibu ya. Jadi yang pertama itu cari nadi arteri radialisnya pada sejajar dengan ibu jari dengan menggunakan 2 atau 3 jari tangan. Kemudian tempatkan di atas abdomen pasiennya, dihitung selama 1 menit. Catat frekuensi irama dan kekuatannya apakah
keras atau lemah. Nah, sembari menghitung nadi, kita juga bisa menghitung frekuensi nafas, dilihat dari naik turunnya dada atau abdomen dari pasien. Dihitung juga selama 1 menit. Kemudian catat irama, kedalaman, frekuensi, dan bunyi pernafasannya. Baik, dari pemeriksaan nadi dan pernafasan ditemukan hasil pemeriksaannya yaitu untuk nadi ibu normal ya Bu, sekitar 80 kali per menit, dan pernafasannya juga normal sekitar 20 kali per menit. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan nadi dan pernafasan, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu pemeriksaan tensi ya Bu. Yang pertama, pastikan telapak tangan pasien menghadap ke atas, kemudian sisingkan lengan baju pasien di atas fossa kubiti. Raba arteri brachialis dengan menggunakan 2 atau 3 jari tangan. Setelah itu pasang manset dan stigmomanometernya. Pemasangan manset tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu longgar. Setelah itu letakkan stetoskop pada arteri brachialisnya. Setelah itu pompa skrup balon sampai bunyi di arteri brachialis tidak terdengar lagi. Baik Ibu, pengukuran tekanan darahnya sudah selesai dan hasil yang didapatkan normal ya Bu, yaitu 110/70. Saya akan ambil termometernya ya Bu. Isi. Untuk suhunya juga normal Bu ya, 36,5. Kemudian bersihkan termometer dengan menggunakan kapas alkohol. Setelah itu keringkan dengan menggunakan tisu. Ibu, di sini tindakannya sudah selesai. Saya akan membacakan hasil dari pemeriksaan tadi Bu ya. Jadi dari pemeriksaan BCS atau tingkat kesadaran, Ibu mendapatkan nilai 15, yaitu kompos mentis, yang dimana kesadaran Ibu normal dan kesadaran penuh. Kemudian untuk pemeriksaan antropometri dari berat badan dan tinggi badan, itu dia dapatkan hasil IMT atau indeks massa tubuhnya yaitu 25,39, yaitu Ibu overweight ya Bu. Kemudian untuk lila Ibu itu 26 cm. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya mulai dari suhu, nadi, respirasi atau pernafasannya, dan tekanan darah Ibu normal ya Bu semuanya. Baik Ibu, karena tindakan pemeriksaan fisik secara umum sudah selesai, bagaimana perasaan Ibu? Apakah merasa lebih nyaman? Ya, lebih nyaman. Baik, karena sudah selesai, saya akan kembali melihat kondisi Ibu 20 atau 30 menit ke depan. Jika sebelum itu Ibu ada keluhan, bisa memanggil saya di ruang perawat atau bisa memencet tombol yang ada di sebelah tempat tidur Ibu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat pagi. Setelah itu rapikan alat, kemudian cuci tangan.
Kemudian lakukan dokumentasi pada catatan keperawatan.